Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Custom Pen guys. Oke, kali ini kita mendapatkan media yang seperti ini lagi ya guys. Memang ini kayaknya nafsu saya lagi remuk-remukan mendapatkan media yang seperti ini. Oke, untuk kali ini ada satu set ya, cuma nanti kita akan bikin beberapa video karena untuk penanganannya nanti kita bikin beda. Ini cat udah lama ya, udah retak-retak, dan ini bekas repenan juga, sebagian masih ada yang ori, dan ini sampai retaknya sampai seperti ini. Nanti kita kasih beberapa video untuk penanganannya, dan untuk hasilnya bisa untuk jadi bahan perbandingan jika teman-teman mau mengerjakan sebuah project pengecatan ulang atau apapun yang berhubungan dengan painting ya. Pastinya nanti kita akan bikin video ini dari satu panel ke panel yang lain dengan tata cara pengerjaan yang berbeda dan hasilnya seperti apa. Oke, untuk kali ini kita akan ambil media yang bokongnya dulu ya. Ini kan Honda Astrea Prima. Nah, ini bokongnya udah bekas pilokan juga, ini lumayan tebel. Terus nanti kita akan eksekusi dengan seperti apa. Kita akan kelupas tuntas untuk media ini, yang lainnya kita dengan cara yang lain ya. Oke, langsung saja kita menuju ke next video. Oke, untuk langkah awal kita gunakan thinner PU ya, dan nanti akan kita balurkan ke media bokongnya agar cat terkelupas. Nah, seperti inilah setelah kita lakukan pembaluran thinner PU ke seluruh bagian media ini yang akan kita eksekusi ini. Kita ambil contoh satu ini dulu ya, nanti untuk media lainnya kita lakukan dengan tata cara yang lainnya, dan nanti untuk hasil kita akan bandingkan. Cuma ini nanti akan video kita sambung-sambung jadi tidak terlalu panjang ya. Untuk hasilnya seperti ini setelah kita kasih thinner PU secara merata ke seluruh bagian media, dan ini adalah ada cat yang hanya lumer, dia nggak mau ngangkat seperti teman-temannya yang di atas itu. Ini mempertandakan bahwa cat ini kurang layak atau kurang bagus untuk diaplikasikan di media motor. Bisa juga ini cat yang berjenis akrilik, cuma kalau cat yang berjenis duko itu kena model thinner seperti ini, dia akan ngangkat seperti ini, jadi untuk pengelupasan akan jadi lebih mudah. Dan ini adalah hasil setelah kita lakukan pembaluran thinner ke seluruh media dan kita bersihkan. Dan untuk teman-teman khususnya yang masih pemula, media seperti ini kan dalamnya itu bisa dilihat kan kotor. Jadi sekalian saja untuk dibersihkan. Ini sudah kita bersihkan cuci ya ini. Jadi biasanya kan banyak debu-debu yang nempel di sini. Agar tidak mengganggu aktivitas repen kita bersihkan sekalian untuk dalamnya. Karena kalau nanti ketembak angin pasti debunya akan mencelat ke sana kemari. Mencelat itu bahasanya apa ya? Saya kurang tahu. Pokoknya kabur ke sana kemari dan mengganggu aktivitas proses repaint kita. Oke, setelah kita cuci dengan bersih dan kita jemur, kita nunggu kering, kita mixing untuk epoksinya. Untuk epoksi di sini saya pakai filler dari produknya Niken ya. Terus untuk mixing rasio sesuai TDS saja, kita sesuai anjuran dari produknya. Lalu nanti setelah media kering kita aplikasikan untuk epoksi ini, dan untuk aplikasi epoksinya berapa lapis nanti kita akan bedah total di video kita kali ini. Mungkin video kita kali ini agak panjang, cuma kalau diperhatikan di sini banyak materi yang bisa kalian pelajari khususnya untuk teman-teman yang masih pemula, agar kalian tidak gagal paham untuk pengerjaan sebuah proyek pengecatan ya, dan kalian mendapatkan hasil yang bisa dibilang ideal atau optimal ya. Jadi simak terus videonya, akan kita jelaskan satu persatu. Oke, untuk epoksi kita pakai spray gun F75 ya dengan nozzle 1,3, dan untuk mixing rasio kita pakai sesuai TDS. Untuk aplikasi epoksi ini kita aplikasikan sebanyak 2 layer ya. Jadi epoksi ini sangat kental
kita aplikasikan sebanyak 2 layar. Kenapa sih harus dikelupas untuk media kita kali ini? Karena kita akan lihat perbandingan ketika memang kita melakukan repaint, kita berproses dari awal, kita kelupas, kita epoksi, pokoknya kita total dari awal semua. Nanti pastinya kita akan mendapatkan hasil yang optimal juga daripada kita hanya menindih cat lama dengan kita amplas dan kita tindih meskipun kita matikan amplasannya dengan epoksi, cuma untuk hasil pastinya lebih oke yang kita kelupas dan kita proses benar-benar dari awal, guys. Jadi di video kita kali ini kita akan kupas tuntas pentingnya mengelupas cat lama atau bekas repaintan, terus kita proses dari awal lagi agar kita bisa membandingkan seperti apa sih hasil dari pengelupasan, terus hasil dengan tata cara yang lain, dan lain sebagainya. Nanti dalam beberapa part video yang akan saya buat, itu dari panel ke panel kita akan menggunakan cara yang berbeda-beda. Dan nanti untuk di akhir video rencananya kita akan bandingkan untuk hasil satu persatu dari panel per panel ini dan bisa untuk rekomendasi perbandingan para teman-teman yang bermain di bidang painting, guys. Untuk epoksi lapis pertama kita jeda kisaran 10 menit ya, baru kita naik ke epoksi yang lapis kedua, kita aplikasikan secara menyeluruh dan merata, pastikan untuk pattern dan overlapnya terjaga agar kita bisa mendapatkan hasil epoksi yang sempurna, guys. Dan ini juga kita juga hanya kira-kira saja, kira-kira kita nembaknya flat gitu aja karena bengkel kita masih bengkel kandang ayam, masa kita mau nyaingin pada mereka-mereka yang sudah profesional. Oke. Jadi untuk hasil kita seperti ini ya, setelah kita aplikasikan epoksi sebanyak 2 layer kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Lalu setelah itu kita diamkan kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan kenapa ini saya semprot pakai pilok? Dan ini sudah pernah kita bahas ya. Pastinya ini untuk tata cara pengamplasan agar kita mendapatkan titik pengamplasan yang lebih optimal. Jadi ini kita semprot pakai cat hitam, kita saur saja. Ini yang dinamakan guide coat. Seperti yang kita bahas di video saya kemarin, bisa digali untuk penjelasannya. Untuk guide coat ini kita saurkan sekali saja. Habis itu kita setelah selesai langsung saja kita eksekusi untuk pengamplasannya. Oke, ini sudah kering ya. Ini sudah kering kisaran 15 menit. Kenapa saya pakai pilok? Ini bukan berarti ini mau saya pilok semua, enggak. Ini cuma kita mendapatkan saluran ini, ingin mendapatkan saluran seperti ini agar kita untuk tingkat pengamplasan kita lebih mendapatkan titik pengamplasan yang lebih optimal dan merata lagi, guys. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk media tidak kita pilok keseluruhan, hanya kita saur. Lalu setelah ini media kan sudah kering untuk piloknya, kita lakukan pengamplasan. Nah, di sini berhubung saya tidak punya dry sanding, di sini saya amplas pakai amplas wet sanding atau kita amplas pakai air ya. Dan di penjelasan kita kali ini kayaknya sudah tidak perlu kita jelaskan lagi untuk tata cara pengamplasan di guide coat ini karena di video saya yang kemarin sudah kita bahas untuk teknik guide coat ini, bisa dikali di konten-konten saya sebelumnya. Kita untuk amplas di sini kita pakai grade 600 ya. Ya, ini 600. Ya, kita pakai grade 600, kita amplas dengan air secara menyeluruh dan merata dan nanti kita tunjukkan hasil amplasan kita seperti apa. Oke, kita untuk proses pengamplasan ini kita skip dulu. Terus nanti kita tunjukkan hasil pengamplasan kita dengan proses guide coat ini, guys. Setelah secara menyeluruh kita amplas semua, baru kita bilas dengan air dan sabun untuk menghilangkan debu-debu bekas pengamplasan ya. Kita cuci dulu dengan air dan sabun agar media steril dari debu dan sisa-sisa pengamplasan. Terus nanti kita bilas dan kita keringkan, guys.
Dan untuk hasil kita mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Jadi ini media juga sudah benar-benar bersih untuk tingkat pengamplasnya sudah kita hitung rata gitu aja. Cuma ini masih ada di beberapa bagian masih ada hitam-hitamnya ya. Misal seperti ini. Coba nanti kita lihat. Nah, ini kan ini nanti ketutup plat juga. Yang penting yang sudah dijangkau dengan amplas dengan mudah kita lakukan secara optimal. Kalau di sebelah sini sih nanti kan ini di bagian dalam-dalam ya, ini pastinya kena baut. Terus di bagian ini, nah ini yang bagian sini ini agak sulit, cuma nggak apa-apa, ini nanti tempat berhentinya cat ketika dia memiliki waktu yang lumer untuk menata cat ini sendiri. Terus habis ini kita akan lakukan untuk langsung saja untuk pengecatan dengan cat hitam, karena ini berhubung kita kali ini mau cat dengan warna hitam, jadi untuk video kita kali ini langsung setelah epoksi tanpa kita dasari kita langsung naik ke cat hitam guys. Oke, tibalah saatnya kita untuk pengaplikasian cat hitam, dan di sini untuk cat hitamnya kita pakai yang jenis PU ya. Terus untuk pengaplikasian cat hitam ini cukup kita aplikasikan satu kali proses ya untuk pengaplikasian ini, dan nanti kita langsung naik saja ke clear coat setelah jeda kisaran 1 jam ya. Terus inilah bedanya kita menggunakan cat PU dengan cat NC. Kalau cat NC itu minimal kita keringkan jika matahari terik itu 3 jam minimal itu guys. Jadi untuk cat NC kalau hanya untuk selisih waktu sekitaran 1 jam itu kalau bagi saya itu nggak mungkin. Karena sifatnya cat NC ketika kita tembak dengan clear coat, dan clear coat itu sendiri mempunyai waktu flow time. Flow time itu apa? Flow time adalah waktu lumer. Jadi ketika si clear coat untuk melakukan waktu lumer itu pastinya kan untuk thinner tidak langsung menguap sepenuhnya, cuma dia akan meresap melalui pori-pori cat yang di bawahnya. Jadi untuk tipikal cat NC untuk naik ke tingkat pengekliran, kalau hanya jeda 1 jam pasti bisa ya pastikan cat itu pasti akan lembek atau susah kering, atau bisa dibilang ditekan kuku masih bekas. Jadi ini untuk para pemula, teman-teman painter para pemula harus diperhatikan ya. Untuk cat PU bisa jeda 1 jam kita naikkan clear coat, cuma untuk cat NC kita minimal membutuhkan waktu yang ideal paling tidak 3 jam untuk kita naikkan ke tingkatan selanjutnya atau tingkatan clear coat guys. Jadi jangan salah paham untuk pengerjaan project pengecatan seperti ini. Pastinya jika kita memang mengerjakannya dengan hati-hati, teliti, dan sesuai dengan prosedur kita yang telah kita pelajari, terus kita pelajari dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, setelah ini kita akan jemur media. Terus sembari kita menunggu untuk medianya kering, kita kasih racikan clear coatnya dulu guys. Kita di sini untuk clear coat pakai ini kan MS 4100. Untuk rasio kita masih seneng bermain-main di bawah TDS ya. Terus ini nanti kita aplikasikan untuk clear coatnya 2 lapis saja. Oke, kali ini media sudah siap kita untuk lakukan clear coat ya. Yang pertama, kenapa kita sawur-sawur dulu? Karena kita lama udah nggak menggunakan teknik ini. Dulu kita pernah bikin video untuk teknik ini. Pertama kita kabut dulu, kita jeda, lalu kita ambil semi basah, kita jeda, baru kita ambil basahnya. Cuma kali ini kita langsung saja. Untuk pertama langsung kita kabut, dan untuk ritme kita agak percepat sedikit. Cuma kita untuk clear coat kita kali ini kita lakukan satu kali proses. Oh iya, media ini sebelumnya sudah kita lakukan pengekliran, lalu kita amplas, terus kita pemasangan stripping guys. Ini pemasangan stripping juga sangat penting karena untuk cat NC khususnya, untuk pemasangan stripping kalau tidak di clear dahulu, pastinya untuk jangka lamanya dia akan mengkerut atau dia mungkret. Bahasanya seperti apa ya? Pokoknya strippingnya lama-lama dia akan mengkerut. Cuma kalau untuk cat PU kita masih bisa bilang aman kalau memang tata cara pengaplikasian kita juga benar.
terus proses kita juga benar. Cuma alangkah baiknya sebelum kita untuk memasang dari stripping ini kita lakukan clear dulu. Jadi ini sudah flow coat-an ya. Dan untuk hasil nanti kita tampilkan, karena untuk clear kemarin kita hanya kasih satu lapis saja secara merata dan tipis, hanya untuk melindungi stripping agar jangka lamanya tidak mengkerut. Oke, nanti akan kita tampilkan hasilnya setelah clear ini kering. Dan ini adalah hasil clear coat kita kemarin setelah kita diamkan selama kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Dan memang kalau untuk bengkel sekelas kandang ayam seperti saya ini masih tetap menyisakan debu-debu yang menempel. Cuma untuk hasil bisa kalian lihat ini adalah hasil yang mendekati optimal atau bisa dibilang lebih ideal daripada untuk pengerjaan yang tidak kita proses secara kelupas total. Dan nanti kita akan kasih perbandingan video dari proses tingkat pengerjaan satu dan pengerjaan lainnya. Dan untuk kali ini dari saya pribadi untuk mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya, pastinya di channel HM Pen Custom Pen, pastinya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, see you dan salam satu angin guys.